Wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 11 IPS. Kembali kita berjumpa pada pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Nah, sebagaimana pada hari ini Bapak akan memberikan suatu pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, pembelajaran secara online ini mari kita simak bersama beberapa hal tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan Ananda mengabsen diri dulu, kemudian jangan lupa berdoa, kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, baik Ananda semuanya yang berada di rumah, materi kita pada hari ini adalah kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, apa-apa saja kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha? Yang pertama adalah kerajaan Kutai, kemudian kerajaan Tarumanegara, kemudian kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Mataram Kuno, kemudian kerajaan Kediri, kemudian kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Nah, sebagaimana kita lihat, kerajaan yang pertama adalah kerajaan Kutai. Pada kerajaan Kutai ini ada beberapa fakta yang terkait dengan kerajaan Kutai, yaitu keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Yupa. Nah, sumber dari kerajaan Kutai ini ada bersumber dari Yupa. Kemudian kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Kemudian raja-raja yang terbuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawahman. Nah, perlu Bapak sampaikan di sini, Kudungga ini pada awalnya tidak menganut Hindu. Ya, raja kerajaan Kutai yang bernama Kudungga ini pada awalnya tidak menganut kepercayaan Hindu. Nah, setelah menjadi dipimpin oleh Aswawarman, maka kerajaan Kutai baru masuk bercorak Hindu dan selanjutnya sampai kepada Mulawarman. Siapa Aswawarman? Aswawarman adalah anak dari Kudungga dan Mulawarman adalah anak dari Aswawarman. Nah, itulah raja-raja yang memimpin di kerajaan Kutai. Sekali lagi Bapak ingatkan, Kudungga awalnya tidak menganut Hindu atau tidak mempercayai kepercayaan Hindu. Nah, kemudian Kudungga ini adalah nama asli dari Indonesia. Nah, kemudian bagaimana aktivitas ekonomi dari kerajaan Kutai? Aktivitas ekonominya bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Nah, artinya apa di sini? Kerajaan Kutai ini berada di sekitar Sungai Mahakam. Kemudian aktivitas ekonominya adalah dari sungai. Artinya di sini adalah mereka mencari sumber makanan dari sungai-sungai dan berlayar. Kehidupan budaya dari kerajaan Kutai ditandai dengan pelaksanaan upacara Patyasoma. Nah, ini kita lihat bagaimana kehidupan dari kerajaan Kutai. Nah, kemudian yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sebagaimana kita ketahui yang bersumber dari dua sumber. Yang pertama adalah dari prasasti. Prasasti yaitu prasasti Ciaruteun, prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, Muara Cianten, dan prasasti Lebak. Nah, ini
sumber dari kerajaan Tarumanegara yang berasal dari prasasti. Kemudian kita lihat sumber yang dari luar. Kalau tadi prasasti adalah sumber dari dalam, yang kemudian yang kedua adalah sumber dari luar. Sumber dari luar adalah berita dari Cina yang dituliskan oleh Fahien. Nah, berdasarkan prasasti prasasti Purnawarman memberitahu bahwa Tarumanegara telah mencapai puncaknya. Nah, di sini kita lihat dari kerajaan Tarumanegara. Nah, wilayah kekuasaan Tarumanegara ini meliputi beberapa wilayah di daerah khususnya Pulau Jawa, ya. Nah, ini mulai dari Bendapura, kemudian Galuh, Purwalingga, dan sebagainya. Nah, ini daerah-daerah kekuasaannya. Kemudian kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini sebagaimana kita lihat dikenal juga kerajaan yang terbesar di Indonesia sebagai kerajaan penganut Buddha. Sekali lagi, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terbesar di Indonesia. Nah, sebagaimana kita lihat, Sriwijaya ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Sekali lagi, mencapai masa keemasan pada masa kerajaan Raja Balaputradewa. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kehidupan Sriwijaya, yaitu kehidupan kerajaan Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Genting Kera, dan Selat Sunda. Nah, di sini kita lihat mengapa Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Genting Kera, dan Selat Sunda. Nah, ini kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai raja yang pelaut ulung, ya. Dapat kita lihat dari beberapa wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya. Sumatera, boleh dikatakan wilayah Sumatera merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan sampai ke daerah-daerah negara tetangga kita seperti Sabah, Malaysia, Champa, dan sebagainya. Nah, kemudian dari mana kita dapat mengetahui dari kerajaan Sriwijaya ini peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, yaitu dapat ditemukan seperti dari Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Nah, ini kita lihat bahwa kerajaan Sriwijaya ini tadi sebagaimana kita lihat juga mencapai keemasan dan juga mengalami keruntuhan. Mengapa kerajaan Sriwijaya ini mengalami keruntuhan? Ada beberapa faktor. Faktor dari dalam, yaitu adanya gejolak di dalam kerajaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, adanya serangan-serangan dari kerajaan dari luar, seperti kerajaan Kola dan beberapa kerajaan lain. Nah, sebagaimana kita lihat, kerajaan yang selanjutnya yaitu adalah kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno di sini ada yang kita kenal dengan Mataram kuno yang dikatakan dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya ini adalah penganut Hindu. Sementara ada dinasti yang lain, dinasti Silent. Bagaimana tadi dikatakan kerajaan yang selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Nah, pada kerajaan Mataram kuno ini ada dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya penganut Hindu, dinasti Sailendra penganut Buddha.
Nah, dua ini dikenal sebagai sebutan Rakai Pikatan. Nah, keberadaan dua dinasti ini sebagaimana kita ketahui menunjukkan bahwa masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Nah, disebutkan seperti dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi yang berbeda corak di lokasi berdekatan. Nah, seperti Hindu dan Buddha, candinya berdekatan. Sebagai contoh, Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Nah, kemudian sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno dan membawa dampaknya kepada Empu Sindok yang kemudian memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, ia membuat dinasti Isyana dan mendirikan Medang Kemulan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini dipimpin oleh Raja Airlangga. Wilayah kerajaan ini adalah Medang Kemulan, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Nah, sepeninggalan Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Artinya, Panjalu dan Jenggala mengalami perang, konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Nah, kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandai lahirnya Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Nah, kemudian Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala atau yang disebut dengan Panjalu Jayati. Nah, di sini juga kita lihat Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra untuk mencari informasi mengenai karya sastra pada masa kejayaan Kediri. Nah, di sini kita lihat bahwa bukti dari kekuasaan kerajaan Kediri ini dapat dilihat dari banyaknya karya sastra yang menceritakan tentang kerajaan Kediri. Nah, baik Ananda, kita masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nah, setelah berhasil berhasil mengalahkan Kertajaya dan Kerajaan Kediri. Nah, masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik. Nah, secara berturut-turut penguasa Singasari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya Ranggauni atau Wisnu Wardana, dan Kertanegara. Nah, kemudian kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Masehi. Nah, kemudian selanjutnya pada masa pemerintahannya, Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singasari hingga keluar Pulau Jawa dengan Gagah, Cakrawa, dan Mandara. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Nah, inilah yang kita ketahui bahwa kerajaan Kediri pernah melakukan ekspedisi Pamalayu di Sumatera pada tahun 1275 Masehi. Nah, selanjutnya, masa pemerintahan Kertanegara juga mengenai keruntuhan kerajaan Singasari. Nah, di sini kita lihat keruntuhan dari kerajaan Singasari ini berakhir yaitu pada masa Raja Kertanegara.
Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada kerajaan maritim dan agraris. Kerajaan yaitu kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Siapa ini Raden Wijaya? Yaitu menantu dari Raja Kertanegara dari Singasari. Nah, kemudian pada tahun 1293 Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertaraja Jayawardhana. Nah, kemudian kita lihat beberapa hal mengenai kerajaan Majapahit ini. Di wilayah-wilayah kekuasaannya, yaitu dikatakan seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Sulawesi, kemudian sampai ke wilayah-wilayah timur lainnya. Nah, kerajaan Majapahit ini dikenal juga sebagai kerajaan Nusantara. Mengapa juga dikenal sebagai kerajaan Nusantara? Yaitu yang menyatukan wilayah Nusantara. Nah, sebagaimana kita ketahui, mengapa disebut dengan Majapahit? Nah, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Raden Wijaya pada saat pembukaan Hutan Tarik. Nah, dia sedang membuat suatu kerajaan di Hutan Tarik. Dia merasa lapar, kemudian dia menemukan buah dari sebuah pohon. Pohon itu disebut dengan pohon maja. Nah, pas saat dia memakan rasa pahit, maka disebutlah Majapahit. Inilah yang kita lihat dari kerajaan Majapahit. Kemudian kerajaan Majapahit pada masa kejayaan mencapai masa kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Dalam cerita Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada 1357 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada. Nah, sebagaimana kita lihat di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, kemudian Gajah Mada pernah bersumpah mengatakan dia tetap akan berpuasa. Artinya sumpah ini disebut dengan sumpah palapa. Nah, akan tetap berpuasa sebelum dia dapat menyatukan Nusantara. Nah, ini tekad daripada seorang Dipati atau Mahapatih, ya, bukan Dipati, Mahapatih dari kerajaan Majapahit, bahwa dia akan bertekad menyatukan seluruh Nusantara. Makanya itu disebut kerajaan Majapahit adalah kerajaan Nusantara. Nah, demikian Ananda kelas 11 IPS. Apa yang Bapak jelaskan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda semua, dan kemudian dari penjelasan Bapak yang sudah Bapak jelaskan dapat dibuat suatu resume, ya, dari masing-masing kerajaan, mulai dari masa kejayaan, kemudian kehidupan sosial, politik, ekonominya. Nah, ini kemudian ditulis tangan dan dikumpulkan melalui classroom, ya. Nah, ini mudah-mudahan Ananda bermanfaat. Sekali lagi demikian untuk materi yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.